Ya, Bentar, ya. Pak. Sudah? Ya. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam, Pak Wahyudi. Ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu Pak Ferry. Bagaimana kabarnya Pak Ferry? Alhamdulillah, baik, 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 Bapak. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa untuk hari ini kita akan mengadakan sesi coaching, Pak. Baik, iya, Pak. Ya, ya untuk pada kesempatan kali ini Pak Ferry, saya ingin uh, menggali atau menanyakan beberapa hal ke Pak Ferry. Iya. Bagaimana kondisi kegiatan di sekolah Pak Ferry? Ya, alhamdulillah hari ini sudah mulai masuk dari pertama PTM kalau di sekolah saya, Bapak. Hari pertama ini Pak ya? Iya, kalau di tempat saya ini baru masuk siswanya. Ya, ya, ya. Ini dari sekilas hari pertama Pak Ferry, mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan, mungkin ada sesuatu yang ditemui atau ada yang menjadi permasalahan mungkin selama satu hari ini Pak Ferry? Iya, ini yang saya rasakan ini semangat belajarnya siswa itu kurang, Bapak. Jadi mungkin mereka ya habis kelamaan daring ini awal masuk ini masih terlihat belum siap, mungkin seperti itu. Apa yang menyebabkan Pak Ferry berkesimpulan bahwa anak-anak ini masih kayaknya belum siap begitu Pak Ferry? Iya, kalau diajar itu masih ya masih diem gitu, tidak aktif. Padahal kita sudah coba untuk memancing agar mereka itu aktif seperti itu. Ini kalau dibiarkan kondisi ini kan mungkin akan berdampak Pak Ferry ya bagi kegiatan pembelajaran ke depan ya. Iya, benar Ya sekali, kalau bahwa Yudi. kalau Ya. iya, ya. Kalau menurut Pak Ferry, apa yang mesti Pak Ferry lakukan mungkin dan mungkin teman-teman di sekolah Pak Ferry lakukan untuk mengatasi kondisi yang seperti ini Pak Ferry? Baik, nah dari sini kita sharingkan bersama teman-teman guru yang lain. Saya coba tanyakan apakah di kelas yang lain juga mengalami kondisi yang sama, tapi ternyata juga sama. Mungkin dia itu Pak yang dirasakan di awal masuk ini mereka belum siap 100% untuk belajar. Jadi memang mungkin masih butuh menyesuaikan diri mungkin dengan kondisi di bangku sekolah gitu. Itu Pak ya. Jadi mereka mungkin belum beradaptasi ya dengan kondisi yang baru meskipun sebenarnya kan mereka sebelumnya kan sudah bersekolah secara normal gitu ya. Artinya karena terlalu lama sehingga anak-anak itu menjadi seperti canggung gitu ya. Benar. Terus langkah apa kira-kira ya yang bisa dilakukan sama Pak Ferry untuk memompa semangatnya anak-anak ini, Pak? Untuk langkahnya, saya coba membuat sebuah metode, Pak, agar siswa itu bisa kembali lagi semangat. Jadi misalnya saya tawarkan untuk pembelajaran kita langsung praktek apa materi dulu, karena kebetulan di sekolah saya kan SMK, Pak, untuk keterampilannya sebenarnya diutamakan. Jadi memang saya tawarkan anak-anak kok kelihatannya kalau di dalam kelas ini ya belum semangat ini ya. Tapi saya coba tawarkan apakah kita langsung saja untuk ke bengkel. Nah, seperti itu dan mereka ya hampir sebagian besar siapa ya gitu. Jadi memang inisiatif untuk
saya ajak pembelajaran, saya balik di praktek, kemudian nanti saya beri penjelasan untuk materinya. Seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi Pak Ferry sudah melakukan ini tadi Pak ya? Iya Pak, saya praktek dulu, saya balik Pak. Yang biasanya kan anak-anak biar paham dulu materinya. Nah saat ini mungkin karena materi udah saya sampaikan saat daring, ya meskipun mungkin ya belum 100% dapat diterima. Nah tapi ini untuk masuk dari awal-awal ini saya coba bangkitkan semangat. Jadi kaitkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya dengan terjun langsung ke bendanya, yaitu dengan cara praktek itu tadi. Dan itu disambut cukup baik oleh anak-anak, meskipun di sisi lain ya kita dibatasi waktu Pak, dibatasi waktu seperti itu. Iya, karena seperti yang kita ketahui bahwa selama PTM terbatas ini kan durasi waktu kita ini sangat terbatas. Nah, ketika ini menjadi kendala, terus Pak Ferry gimana ngatasinya? Kan anggaplah durasi pendek, ingin praktek. Terus kiat-kiat apa ini yang selama kegiatan pembelajaran bisa dilakukan sehingga memompa semangat itu dapat, juga materinya dapat? Mungkin Pak Ferry bisa sedikit sampaikan mungkin. Iya, jadi memang yang saya lakukan dengan keterbatasan waktu itu, yang pertama yaitu saya langsung masuk ke materi diagnosis. Jadi memang sebelumnya bengkel itu saya siapkan biar nanti cepat, jadi tidak lama di persiapan praktek, tapi kita langsung pada kompetensi yang ingin dicapai. Pada saat itu memang kompetensi dasarnya mendiagnosis. Jadi benda atau sarana praktek itu sudah saya siapkan terlebih dahulu, karena nanti pada saat masuki jam pembelajarannya itu mereka bisa langsung menggunakan atau praktek. Seperti itu Pak. Iya. Ternyata menurut Pak Ferry cara seperti itu efektif ya, daripada misalnya teori dulu kemudian baru praktek. Untuk kondisi yang seperti ini menurut Pak Ferry cukup efektif Pak ya? Iya, saya rasa kalau pembelajaran mapel produktif itu menurut saya itu yang paling efektif, karena mereka menanti prakteknya. Nah, karena kebanyakan memang sekali seperti saya sampaikan di awal bahwa siswa SMK itu lebih suka praktek daripada teorinya. Memang komposisinya kalau di SMK benar 70% praktek, mungkin 30-nya teori, tapi kebanyakan mereka nggak mau teori, minta langsung praktek, seperti itu Pak. Ya Pak. Terus kedepannya ini Pak Ferry kan sudah punya satu solusi. Mungkin ada rencana-rencana lain bagi Pak Ferry untuk memompa semangatnya anak-anak ini belajar, karena mungkin dengan energi yang lebih banyak, mungkin anak-anak mungkin jadi lebih semangat. Mungkin Pak Ferry punya rencana-rencana lain ke depannya mungkin. Iya, untuk kedepannya ini ya mudah-mudahan kondisinya segera bisa normal kembali, agar nanti saya tidak kesulitan membagi waktu dalam penyampaian materi itu. Jadi untuk langkah-langkah ke depannya ya saya akan tetap, kalau memang kondisinya masih terbatas sampai akhir tahun ini, ya solusinya yang saya rasa baik yaitu Bapak. Jadi saya lakukan praktik dulu, kemudian siswa baru saya berikan pemahaman penguatan di sisi materinya itu. Ya, itu nanti kira-kira ke depan akan tetap menggunakan metode seperti itu terus, atau hanya di awal-awal adaptasi saja Pak Ferry melakukan ini? Oh iya, baik. Untuk kedepannya tentunya saya akan buat pembelajaran itu seperti biasanya Bapak. Tentunya memang siswa harus ditekankan dulu pada pemahaman materi, baru bisa melaksanakan praktek,
agar bisa mengkaitkan teori yang kita berikan dengan kondisi nyata pada benda tersebut. Jadi untuk kedepannya memang akan saya buat yaitu materi dulu, baru kemudian kita ajak mereka untuk membuktikan di bengkel seperti itu. Oh, berarti ini hanya semacam obat yang sifatnya temporer lah ya. Artinya mungkin ke depan nanti akan dikondisikan kembali sehingga anak-anak berada pada kondisi yang normal, karena memang idealnya menurut Pak Ferry teori dulu Pak ya, baru kemudian praktek. Karena kalau langsung praktek tanpa didasari teori, anak-anak mungkin agak sedikit kesulitan. Mungkin begitu ya Pak Ferry? Iya Pak, jadi kalau praktek itu tanpa dikasih teori atau rambu-rambu, jadi mereka praktek ya seenaknya, ya seperti kondisi di luar, maksudnya ya nggak ada bedanya antara pendidikan dengan pengalaman di luar itu. Jadi di tingkat satuan pendidikan itu bisa istilahnya memberikan standar atau prosedur kerja agar ya mengutamakan K3-nya itu agar selamat, baik bendanya ataupun alatnya, dan juga terlebih siswanya itu dalam bekerja itu memang butuh yang namanya pemahaman di awal, kemudian juga butuh pendampingan dari guru pada saat praktek. Jadi memang sebetulnya kalau kompetensi itu bisa maksimal diperoleh siswa ketika mereka bisa mengaitkan antara pemahaman teori dengan praktek nyata di bengkel. Seperti itu. Kebetulan saya ngajarnya teknik kendaraan ringan, mobil gitu. Itu Ya. yang menurut saya. Pak Ferry ada rencana ini untuk men-sharingkan triknya ini kepada guru-guru yang serumpun sehingga mungkin bisa simultan ya bersama-sama dengan guru yang lain sehingga mengkondisikan anak ini bisa tidak hanya Pak Ferry sendiri. Mungkin ada rencana seperti itu Pak? Iya, untuk kedepannya ya di awal ini khususnya mungkin dalam waktu dekat ini ya, karena kita kalau nggak ada jam kita selalu kumpul di ruang kecil, ruang bengkel itu kita sharing bagaimana kondisi anak-anak, kemudian bagaimana pembelajaran di awal ini seperti apa, metode yang tepat dan lain sebagainya. Mungkin pada saat forum itu saya akan coba ya mengutarakan apa yang sudah saya lakukan dengan melihat hasilnya itu. Misal kalau saya rasa bagus, saya sampaikan ke teman-teman. Begitu juga saya pasti akan mendengar dari pengalaman rekan-rekan saya yang mungkin punya cara-cara tersendiri agar mereka itu siswa itu siap untuk menerima pembelajaran tatap muka pada saat tatap muka. Tentunya mungkin yang saya alami dengan dialami guru yang lain itu berbeda. Nah, ini memang kesempatan yang bagus pada waktu itu untuk kita sharingkan untuk menggunakan cara atau metode yang terbaik lah menurut kita agar materi itu bisa tersampaikan dengan baik ke siswanya. Itu Bapak. Tapi untuk dalam skala yang lebih luas di rapat guru misalnya yang diikuti oleh sebagian besar oleh guru. Kalau tadi kan dalam konteks yang kecil ya mungkin serumpun atau guru-guru yang menggunakan fasilitas dari laboratorium itu, mungkin ada pemikiran juga mungkin bagi Pak Ferry untuk menyampaikan itu di rapat yang skalanya lebih besar Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang terkadang ya untuk hari-hari awal ini kita istilahnya uji coba, kemudian nanti pasti di minggu depan mungkin kita ada rapat besar, jadi misal evaluasi PTM terbatas itu, jadi saya usahakan ya saya menyampaikan apa yang sudah saya lakukan dan saya rasa baik ke rekan-rekan saya. Mungkin tetap akan saya sampaikan ke forum yang lebih besar, itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry.
terakhir mungkin Pak Ferry, yang bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan Pak Ferry ini sehingga mungkin bisa menjadi pegangan barangkali untuk langkah kedepannya berkaitan dengan tantangan, kendala dan solusi yang dihadapi oleh Pak Ferry selama kegiatan pembelajaran dalam kondisi awal-awal pembelajaran tatap muka terbatas ini. Mungkin bisa Pak Ferry sampaikan. Iya, jadi mungkin yang saya tangkap dari perbincangan ini, yaitu saya bisa menyimpulkan Bapak, jadi memang mungkin antar satu guru dengan guru yang lain itu punya cara-cara agar siswa itu bisa motivasi belajarnya itu bisa bangkit lagi setelah mereka melalui masa-masa daring ya, mungkin terlalu sudah bosan dan lain sebagainya. Padahal mungkin di hati kecilnya itu ingin selalu pembelajaran itu tatap muka, tapi pada saat sudah duduk di kelas mereka cenderung masih kayak linglung itu Pak, jadi mereka belum siap menerima materi. Kadang saya ingin mengulas materi yang sudah saya berikan di daring itu ya hampir enggak nyantol sama sekali itu Bapak, enggak diterima dengan baik ya. Enggak tahu ini kesalahan saya atau kesalahan, ya enggak ada yang disalahkan sih, ya memang mengoreksi diri lah di mana saya itu menggunakan metode yang tepat. Sebenarnya saya juga berusaha bagaimana siswa saya itu menerima materi saya dengan baik. Pada saat daring khususnya, nah ketika masuk kok seperti ini, nah ini saya berpikir kembali harus seperti apa. Jadi memang itu salah satu metode yang saya berikan, yaitu saya membalik, praktek dulu baru teori. Mungkin nggak dibalik sih, teori sudah saya berikan tapi lewat daring, tapi pada saat masuk saya langsung ajak mereka untuk praktek. Nah itu berarti tinggal bagaimana saya mensinkronkan antara teori dengan prakteknya saja ketika sudah PTM seperti saat ini. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan Bapak. Baiklah, terima kasih Bapak Ferry sudah menjalani sesi coaching kali ini. Mudah-mudahan perbincangan singkat kita ini memberikan manfaat bagi saya, mungkin pengetahuan, mungkin bagi Pak Ferry bisa menjadi semacam kunci barangkali untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di kelasnya Pak Ferry. Saya kira itu saja barangkali Pak Ferry untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali pada sesi yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.